Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, Selasa, tanggal 23 September 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini ialah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 54 ayat 10. Dikatakan demikian, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nubuatan Yesaya ini adalah tentang Mesias yang akan datang, yang akan memerintah bangsanya. Allah tidak akan marah lagi terhadap bangsa Israel. Kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Kalau kita bertanya di manakah tempat yang aman untuk berlindung, tentu jawabannya adalah tempat di mana yang membuat kita bersukacita dan merasa aman. Hanya pada Allah ada rasa aman di dalam hidup kita. Di dalam nas ini dijelaskan kepada kita tentang kasih Allah dan kesetiaan Allah selama-lamanya. Dosa dan hukuman tidak mampu menghambat kasih Allah di dalam hidup kita. Melalui nas ini disampaikan kepada kita bahwa Allah berkuasa. Yerusalem akan dibangun kembali. Mereka akan dipulihkan. Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Bahkan ketika musuh kita berusaha untuk menghancurkan kita, mengganggu iman kita, tidak ada yang dapat menghambat kasih Allah kepada kita, baik dosa dan hukuman. Kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Allah memberikan hujan dan matahari untuk semua orang. Allah tidak pernah mengatakan bahwa matahari atau hujan hanya untuk orang-orang yang baik, tetapi untuk semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita datang kepadanya. Tuhan akan memberikan pengampunan. Sebab Tuhan mengatakan bahwa aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Ini yang diminta oleh Allah. Bandingkan Yeskiel pasal 33 ayat 11. Kasih Allah untuk selama-lamanya. Inilah yang menguatkan orang percaya sepanjang zaman dan menguatkan kita saat ini untuk menjalani hidup kita. Karena kasih setia Allah tidak pernah berubah kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita yang mau berubah. Kalau kita berduka, kita mengingat Tuhan. Tetapi kalau kita bersuka cita, kita sering meninggalkannya. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang berjanji bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang. Dosa dan
hukum tidak akan mampu menghambat kasih Allah di dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami manusia yang berdosa memohon belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu atas dosa-dosa yang kami perbuat. Kami bertekad untuk terus menyerahkan diri kami kepadamu dan sungguh-sungguh mengikut Engkau dan menegakkan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Tuhan adalah bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamat kami. Allah kami, gunung batu kami, tempat kami berlindung, perisai kami, tanduk keselamatan kami, kota benteng kami. Kiranya Allah tetap setia menyertai kami selama-lamanya. Kami bersyukur sebab Allah memelihara, menjaga, memberi kesehatan dan kekuatan dan kebaikan lainnya yang diberikan kepada kami. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, para pendengar renungan hari ini, mereka yang di rumah, di kantor, di pasar, di sekolah, atau sedang di perjalanan, atau dimanapun mereka sedang beraktivitas. Berkati, lindungi, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Dan apabila ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, kiranya menyembuhkan mereka. Tuhan kiranya berbelas kasih, menyempurnakan kesembuhan mereka yang sedang dalam tahap pemulihan. Jika ada di antara mereka yang menderita karena berbagai tekanan masalah seperti masalah ekonomi, pekerjaan keluarga, dan masalah-masalah lain, kiranya Tuhan menolong dan menopang mereka agar mereka dapat keluar dari masalah mereka. Dan mereka yang mengalami duka atau bersedih, kiranya Tuhan menghibur mereka lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat kami aturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.